ini giliran gua, lu datang bawa makanan, ini tamu gua, tamu Rasulullah lagi di rumah gua, lihat kata gitu, marah. Sayyidah Aisyah keluar, itu piring dipecahin sama Sayyidah Aisyah. Ya, ada nih hadis yang riwayat Nasai, dipecahin sama Sayyidah Aisyah. Tapi coba apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung marah gitu? Enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh tamunya terus makan, makan. Gharat ummukum, gharat ummukum katanya apa? Ibunya kalian, maksudnya kan Sayyidah Aisyah itu ummul mukminin ya. Ibu kalian itu lagi cemburu katanya Rasulullah. Habis itu berdiri, piring yang dipecahin sama Sayyidah Aisyah itu kan punya Ummu Salamah. Piring itu ditukar sama piringnya Sayyidah Aisyah. Sudah selesai kan gitu. Jadi kan gitu. Yang nggak usah dibawa marah apa dibawa dendam atau enggak. Selesai. Jadi objektif. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini pendek semua, kalau pendek. Nah, memaafkan saat mampu membalas ya. Jadi ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi berteduh, terus datang satu orang kafir menghunus pedang. Ya Muhammad, mana yang menolong kami ini? Nabi Muhammad, siapa yang melindungimu dariku? Nabi Muhammad sambil duduk santai ngomong Allah. Dengan ucapan Allahnya itu jatuh pedangnya siapa? Si orang kafir tadi. Takut, bergetar. Pedangnya itu diambil sama Nabi Muhammad, dibalikin. Mana yang menolong kami? Siapa yang melindungi dari? Maka orang kafir ini katakan, jadilah kamu sebaik-baik membalas ya Muhammad. Dimaafin maksud. Padahal Nabi Muhammad mampu untuk membalas, tapi dimaafin. Kisahnya banyak tentang maafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mampu, tapi ini satu aja ceritanya. Ini gara-gara begini, jadi penyebab apa? Banyak yang masuk Islam daripada kaumnya orang kafir itu. Ketika dia kembali dia cerita tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Umar katakan apa? Abdul Afwi indal qudra, sebaik-baiknya memaafkan itu ketika mampu. Ya. Kenapa ini penting? Memaafkan ini penting. Kenapa? Karena yang pertama dia bisa memutus apa? Lingkaran setan dendam. Kadang-kadang orang nih yang berantem, nggak ketahuan siapa yang mulai. Yang mulai siapa nggak ketahuan. Udah keseringan saling benci, akhirnya yang satu ngebalas, ya kan? Karena diserang, akhirnya dia merasa harus dibalas. Dia balas. Ketika dibalas dia merasa harus dibalas juga. Wah, saya diserang lagi nih, balas lagi. Gitu terus nggak ada habisnya. Ya, dengan maaf, ya itu bisa memutus itu. Itu satu. Yang kedua memunculkan ketenangan batin. Jadi Anda ini tidak harus membenarkan. Kalau mau memaafkan orang nggak harus membenarkan perbuatannya, gitu loh. Kadang-kadang kita nggak setuju. Jadi katakan aja, saya nggak setuju sama perbuatan dia, tapi saya nggak mau terracun emosi dalam diri saya. Jadi saya maafin, gitu. Ya. Dan caranya yang lebih efektif ini bagaimana jadikan Allah itu tujuannya. Allah tujuan. Saya memaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa? Bukan karena dia layak mendapatkan maaf, tapi karena saya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa orang yang memaafkan dan juga berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau dapat itu bukan karena kamu layak mendapat maaf saya, makanya saya maafin kamu karena pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di riwayat Al-Hakim apa? Salatun man kunna fihi hasabahullahu sabayasira. Ada 3 perbuatan ya. Dengan ini Allah akan hisab dia dengan hisab yang ringan di akhirat nanti. Wa adkhalahul jannata birahmat, dan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Siapa itu? Tu'timan haramat, kamu memberikan orang yang menghalangimu. Wa ta'fu amman zalamat, memaafkan orang yang menzalimimu. Kamu benar, tapi kamu memaafkan. Ya. Wa tasil man qata'a, dan juga menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kamu. 3 orang ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Saya memaafkan karena pengen rahmat ini, bukan karena kamu layak. Saya nggak mau simpan dendam dalam hati, karena saya mau. Jadi tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membersihkan hati dari iri dan juga dengki. Ya,
hasad. Ya, ini yang keempat, ini paling penting ya. Dikatakan kalau di riwayat Abu Daud, al hasad itu ia kumul hasad, hati-hati sama hasad, hati-hati sama dengki iri. Al hasad ya kulul hasanat kama takulun nar al. Karena apa? Hasad ini menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi kenapa ini penting? Karena ini adalah perusak kedamaian yang sangat kuat. Ini hasad. Ya, iri dengki ini paling parah. Ya, kalau kita lihat kisah Qabil Habil di dalam Al-Quran, nggak usah fokus sama cerita yang katanya Qabil Habil itu berantemnya karena perempuan, enggak. Ya, itu kalau riwayatnya nggak terlalu ini, tapi kita lihat yang di Al-Quran. Ya, kalau di Al-Quran ceritanya itu qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua saling berkurban. Qarraba qurbanan. Kalau cerita dalam hadis itu kurbannya Qabil itu ini hasil panen. Kurbannya Qabil itu sembelihan kambing gitu. Qarraba qurbanan, keduanya nih saling berkorban. Fatukum bila min ahadima wala min taqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu enggak. Punyanya Habil diterima, yang membeli kambing. Yang punyanya Qabil enggak diterima, tolak. Fatukum bila min ahadima terus apa? Qala la aqtulannak, katanya siapa Qabil. Katanya Qabil, aku akan bunuh kamu. Bunuh siapa? Habil. Coba kalau dilihat ceritanya ini, emang ada masalah apa Habil sama Qabil? Habil nggak ngancam Qabil, Habil nggak bikin masalah sama Qabil ya. Tapi karena kurbannya diterima, punyanya Qabil nggak diterima, akhirnya pengen bunuh. Iri, hasad ini babnya. Dan harusnya gimana ya? Harusnya kan kalau misalkan nggak diterima, tanya ke Habil, gimana caranya biar diterima? Saya mau kurban saya diterima, gitu. Harusnya tanya. Tapi karena iri, dengki, yang aslinya damai-damai aja, jadi apa? Jadi rusak gitu. Jadi makanya membersihkan hati dari hasad itu apa? Kiat paling fundamental juga, termasuk kiat paling fundamental. Nah, karena penyebab tadi itu apa? Penyebabnya adalah self comparison yang merusak, perbandingan atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak sehat. Ya, itu yang dikerjakan Qabil ke Habil. Ya. Jadi caranya yang pertama, jangan banding-bandingkan, gitu. Jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, ya. Termasuk sosial media. Kurangin sosial media. Karena apa? Karena dengan sosial media itu kita itu jadi membandingkan diri kita dengan orang lain yang banyak. Oh, hidup harusnya begini, harusnya begitu. Terbiasa seperti itu. Kita terbiasa iri. Ini sama teman-teman kita yang di kehidupan nyata pun suka gitu. Oh, teman kita dapat nikmat sedikit aja, kaya dikit aja langsung irinya minta ampun, langsung nggak senang sama dia orangnya pinteran gua, skillnya kerenan gua, kok dia lebih kaya dari gua gitu. Itu pertama. Yang kedua, fokus pada apa? Pada pertumbuhan diri sendiri. Dan harus kita sadari bahwa setiap orang punya timeline-nya masing-masing gitu loh. Kenapa orang itu bisa kaya? Ya karena kehidupan dia beda sama kehidupan Anda. Keputusan dia beda sama keputusan Anda. Walaupun orangnya lebih di bawah Anda aslinya, misalkan. Kan gitu. Lingkungannya beda, kesempatan yang datang ke dia beda. Anggota keluarganya beda, kan gitu. Perlakuan dia sama orang lain juga beda. Ya. Jadi sangat tidak fair kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus sama pertumbuhan diri kita sendiri, begitu. Kalau masih sulit juga, masih rasanya hati itu tetap gampang irian gitu, ya. Lagi-lagi kita harus latih dengan yang saya sebutkan tadi di awal, syukuri hal-hal kecil. Buat jurnal syukur, gitu. Tiap malam tulis. Hari ini dapat apa, tulis gitu. Biar kebiasa kita melihat hal positif di kehidupan kita, fokus sama yang kita punya, enggak mikirin yang punya orang lain. Itu yang keempat. 1-4 ini semua kiat fundamental menghidupkan kedamaian yang pada diri kita sendiri gitu. Ya. Mulai dari emosionalnya gimana kita ubah, sama pikiran, cara pikiran kita juga diubah gitu.
Yang kelima sama yang keenam sifatnya lebih sosial, ya. Yang pertama, yang nomor 5 itu adalah hidup dengan prinsip al-qasim mustarak, hidup dengan prinsip al-qasim mustarak. Apa itu? Mencari titik persamaan. Jadi antara kelompok, biasanya perbedaan antara kelompok, perbedaan antara agama bahkan, ya. Cari titik persamaannya, ya, bukan untuk memperbesar konflik dengan apa? Dengan selalu melihat perbedaannya, gitu. Jangan perbesar itu. Karena di riwayat Muslim dikatakan bahwa inna syaitan qad aisa an ya'budu musallun fi jaziratil Arab. Setan itu, ya, sudah putus asa untuk disembah sama orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Nggak ada kesyirikan, nggak ada orang yang nyembah setan lagi di Jazirah Arab. Orang-orang Muslim sekarang nggak ada yang nyembah setan, gitu. Sudah putus asa setan itu, ya. Walakin tahrish bainahum, tapi apa, permusuhan, untuk menimbulkan permusuhan di antara umat Nabi Muhammad, itu yang digembur-gemburkan oleh setan sekarang, ya. Jadi bukan soal syirik, tapi soal tunjuk hidung. Kamu syirik, kamu kafir. Oh, pemahaman kamu beda sama saya. Kafir, syirik, sesat, apa? Itu yang masalah. Ya, jadi lihat persamaannya. Tuhannya sama, nabinya sama, buku Islamnya sama, ya. Di hadis riwayat Bukhari bahkan lebih jelas lagi menjelaskan tentang al-qasim mustarak, apa? Man sholat sholatana. Barang siapa orang yang sholat dengan sholat kita, sholatnya sama. Man sholat sholatana. Wastaqbala qiblatana. Menghadap kiblat yang sama. Menghadap kiblatnya kita. Wa akala dhabihatana, dan juga memakan sembelihan kita. Fadzalikal muslim alladzi himmatullah wa rasulih. Dia adalah orang Islam. Dia adalah orang Islam yang mendapat perlindungan dari Allah dan juga Rasulnya. Fala tughfirullaha bi dhimmatih. Maka jangan sekali-kali kamu khianati perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Jadi kalau ada perbedaan nggak masalah, ya. Nggak masalah, untuk mendiskusikannya juga nggak masalah, ya. Yang penting apa? Jangan sampai saling bermusuhan, jangan sampai saling menghakimi, ya. Kalau tahu orangnya nggak bakal menerima, ya, jangan diterusin. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini ayat penting. Coba lihat, perhatikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian kepada agama Allah, talinya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu. Jangan saling cerai-berai, ya. Jangan saling bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini contoh yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Itu kuntum a'daan. Pada saat kamu dulu di zaman jahiliyah adalah saling bermusuhan. Dulu ada banyak perang saudara zaman jahiliyah. Fa'alla baina qulubikum. Maka Allah satukan hati-hati kalian dengan Islam, ya. Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara, saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dulu kalian itu pada zaman kalian saling bermusuhan, kalian itu ada di tepi jurang neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Ya, Allah selamatkan kalian daripada neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menyampaikan ayat-ayatnya kepada kalian, semoga kalian mendapatkan hidayah. Coba perhatikan cerita ini. Allah Subhanahu wa taala satukan dulu orang-orang yang perang saudara dengan Islam. Akhirnya kita yang sudah Islam malah kembali lagi mau perang saudara, gitu. Maksudnya begitu. Ingat dulu, kalian itu perang saudara dengan Islam disatukan. Jangan mau cerai-berai lagi, gitu. Jadi kedamaian antara kelompok itu bisa tercapai kalau kita bisa saling menghormati. Kalau ada yang nggak benar menurut kita, ya udah rubahlah dengan apa? Dengan akhlak. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan juga keburukan. Itu Pak billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu, ya, keburukan itu yang kita anggap buruk, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Coba lihat ini, ya. Alladzi bainaka wa bainahu. Tiba-tiba ini kalau kita melakukan itu tiba-tiba alladzi bainaka wa bainahu adawa, orang yang di antara
kamu dan dia itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Seakan-akan kamu itu menjadi teman yang paling setia. Padahal ada permusuhan. Permusuhan secara akidah, permusuhan secara agama, permusuhan secara keyakinan bahkan ya. Tapi apa? Kehidupan kita seakan-akan teman yang paling setia. Karena apa? Mengedepankan akhlak, mengedepankan kebaikan. Dan dalil ini juga mengacu ke mengacu ke kiat paling terakhir yang keenam, yaitu menjaga tangan dan juga lisan. Jaga tangan dan juga lisan. Asas fondasi dari kiat terakhir ini adalah hadis riwayat Bukhari, al-muslim man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Siapa orang muslim adalah orang muslim lain selamat daripada tangan dan juga lisan kalian dan juga tangan kalian begitu. Jadi yang perlu diketahui kita ini nggak dituntut untuk mendebat siapapun yang berbeda dengan kita. Kita nggak dituntut untuk itu. Ya. Jadi kalau ingin diskusi, ya, dia dulu orang dia bisa nerima atau nggak bisa nerima. Kalau nggak bisa nerima, tinggal gitu. Bicara dengan akhlak yang baik. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ibadur Rahman. Siapa itu ibadur Rahman? Hambanya Allah yang Maha Penyayang. Hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan haun. Haunan itu apa? Rendah hati, rendah diri. Enggak mau mengalahkan semua orang, harus dikalahin. Beda sama dia dikalahin, didebatin gitu. Enggak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau misalkan berbicara kepada dia orang bodoh, ya, qalu salama, dia mengatakan perkataan yang salam, perkataan yang selamat, yang damai, yang selamat dari perbuatan dosa, dari mencaci, dari memaki, dari menghakimi, ya, itu. Qalu salama, bahkan meladeni dia. Kalau meladeni dia menyebabkan sesuatu yang lebih buruk ke depannya, jangan diladeni. Gitu. Itu ibadah Rahman. Ya, jadi pikir dulu ya, filternya begini. Kalau Anda sampaikan ada dua. Kalau filter dari Socrates itu filsuf Yunani. Jadi ada dulu orang datang ke Socrates, dia itu mau menyampaikan satu informasi tentang temannya. Ini gua dengar satu cerita tentang temannya. Bentar. Anda mau nanya 3 pertanyaan. Tanya Socrates. Jadi yang pertama apa? Apakah informasi yang bakal Anda sampaikan ini 100% betul? Ya enggak juga, dengar dari orang lain. Oke. Yang kedua, apakah perkataan yang akan Anda sampaikan tentang teman saya ini adalah perkataan yang baik tentang dia? Justru kebalikannya, tentang keburukannya, bicara tentang keburukannya. Oke. Yang ketiga, enggak apa-apa ya. Yang ketiga, apakah informasi yang akan Anda sampaikan ke saya bermanfaat untuk saya? Enggak juga. Oke, kalau misalkan belum 100% pasti benar. Yang kedua, bicaranya juga tentang keburukan dan juga nggak ada manfaat, buat apa bicara? Ya, itu yang pertama. Atau filter dari Nabi Muhammad SAW lebih jelas, lebih simpel, ya. Di riwayat Bukhari dan juga Muslim dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairan, katakan yang baik. Nggak bisa berkata yang baik, ya. Kita kira-kira ucapannya buruk, yes, nggak bisa ngucapin yang baik, gitu. Ya, jadi insya Allah dengan 6 kiat ini, ya, mulai dari tadi husnudon, jauhi sifat marah, memaafkan, bersihkan hati daripada iri dan dengki, termasuk hidup dengan qawasim al-mustarak, cari titik persamaan, dan juga jaga lisan dan juga jaga tangan. Insya Allah dengan ini, ya, Allah jadikan kita pribadi yang damai. Allah jadikan kita sumber kedamaian di sekitar kita, dan juga Allah jadikan kita orang yang benar-benar menebarkan salam, bukan sekedar ucapan assalamualaikum, tapi betul-betul menebarkan salam dengan artinya, menebarkan kedamaian. Jadi dengan perbuatan juga, bukan hanya kata-kata. Insya Allah dengan ini bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin.